Kalau ada masalah, dipecahkan dengan komunikasi. Dan yang perlu kamu tahu juga bahwa komunikasi itu juga menjadi pemicu paling andil ya dalam memisahkan pasangan. Karena banyak sekali pembahasan-pembahasan yang seharusnya tidak perlu dibicarakan dalam hubungan, dan karena dibahas terus-terusan sehingga memunculkan emosi seorang ya, menjadi benci, menjadi nggak cocok dengan pasangan. Itu dikarenakan komunikasi, dikarenakan sering teleponan gitu loh. Halo guys, kembali lagi ke channel aku ya. Kali ini seperti biasanya ya, kita akan ngebahas tentang email yang masuk, yang tentunya seperti biasanya juga pembahasan kita kali ini seputar tentang masalah percintaan yang dialami oleh mereka kaum anak muda ya. Jadi memang beberapa minggu ini aku nggak ada ngupload video ya, nggak ada bikin konten. Yang pastinya ya dikarenakan masih sibuk dengan pekerjaan. Tapi tentunya malam ini aku akan membahas satu-satu pertanyaan dari teman-teman semuanya ya. Tapi kita tidak akan menjawab semua pertanyaan mereka ya. Kita batasi 3 pertanyaan aja dulu dan kita bahas di sini. Untuk pertanyaan kalian yang belum sempat terjawab di sini bakal aku jawab di konten selanjutnya. Boleh di sini kalian ingin bertanya tentang masalah percintaan, masalah keluarga atau masalah pertemanan selagi aku bisa ngejawabnya ya. Dan untuk kalian semuanya yang baru bergabung atau sudah lama bergabung, yang mungkin kalian mempunyai beberapa masalah dalam keluarga, beberapa masalah dalam hubungan percintaan kalian, hubungan asmara kalian dengan pasangan, dengan pacar, ataupun dengan orang tua, ataupun dengan pertemanan kalian, maupun sesuatu rahasia yang sangat rahasia yang tidak mungkin kalian itu curhatin ke orang lain, namun bisa kita bahas di sini, bakal kita bahas baik itu dalam urusan yang sensitif sekalipun ya. Dan yang pastinya nanti identitas kalian pun bakal aman sama kita. Oke, langsung aja kita bahas email pertama dari Novita. Kak, salah nggak sih kalau aku selalu pengen teleponan terus sama dia, tapi takut kalau malah bosan. Kami jarang banget ketemu, tapi masalahnya kok semakin sering komunikasi, kok malah semakin banyak masalah, semakin banyak berdatangan masalah baru. Oke, mungkin masalah seperti ini banyak banget dialami oleh teman-teman kita ya. Yang pasti dalam menjalani sebuah hubungan itu, komunikasi itu memang sangat penting. Tapi diingat, setiap komunikasi itu apabila nih apa yang dibahas itu sudah habis misalnya ya, kita sudah enak ngobrol, nggak ada masalah awalnya ya, keenakan ngobrol, yang tadinya semakin ngobrol, semakin komunikasi, semakin sering teleponan, semakin sering chattingan, itu kita semakin tumbuh rasa cinta, rasa sayang, itu semakin tumbuh ya. Memang banyak orang yang mengatakan kunci dari hubungan itu adalah komunikasi. Nah, ini malah kebalikannya nih, semakin komunikasi kok malah semakin banyak masalah ya. Jadi yang menjadi keluh kesahnya adalah bagaimana cara mengantisipasi ya. Padahal komunikasi itu kan penting. Nah, kita pasti semua juga pernah mengalami masalah seperti ini ya. Dan belajar dari pengalaman yang ada, dan buat kalian nih yang masih mempunyai masalah seperti ini, coba dicek dulu nih, apakah pembahasan yang kalian bahas saat berkomunikasi dengan pasangan itu sedikit melenceng, misalnya ngebahas tentang hal-hal yang gak penting, tentang masa lalu,
Dan intinya jangan pernah ngebahas sesuatu yang sifatnya itu bisa memicu pertengkaran api gitu ya. Kalau misalnya ada masalah nih, jangan terus-terusan itu dibahas gitu loh. Misalnya masalahnya sudah ngebesar nih, terus kalian berdua itu udah berusaha untuk memadamkannya nih. Itu besoknya lagi jangan diulangi lagi, jangan diulangi menanyakan hal itu lagi, jangan diulangi untuk membahas itu lagi gitu loh. Bahkan menurut pengalaman banyak orang dan sering komunikasi, namun pembahasannya itu monoton, ngerti nggak? Monoton tuh dalam artian karena daripada nggak teleponan, daripada nggak terjalin obrolan, maka banyak ngebahas hal-hal yang nggak penting gitu loh. Misalnya ngebahas mantan, ngebahas sesuatu yang memang kalian tuh sudah tahu itu tuh nggak penting untuk dibahas gitu loh. Membahas sesuatu yang sifatnya masalah ini nih, kalau dibahas terus-terusan dengan kalian berdua itu bisa memancing emosi, bisa memancing masalah yang baru gitu loh. Dalam hubungan berpacaran itu kan ada yang namanya cemburu ya. Nah, biasanya pemicunya itu kan ada orang yang ketiga gitu, ada orang lain gitu. Nah, gimana caranya kalian itu nggak usah ngebahas itu, ya udah anggap aja masalah itu selesai gitu loh, nggak usah diulang-ulangi lagi. Tapi kalau memang kalian ada niat untuk melanjutkan hubungan itu lebih lama, lebih langgeng gitu kan, jangan bermasalah, jangan mudah ada berdatangan masalah, ya kalian hindari itu gitu loh. Hindari ngebahas hal-hal yang nggak penting, hindari ngebahas hal-hal yang sekiranya nggak bermanfaat untuk hubungan kalian gitu loh. Bukannya memperbaiki tapi malah memperburuk keadaan. Nah, itu yang salah, jangan dibahas gitu loh. Untuk kalian yang mungkin selama ini nggak ngerti, kok semakin banyak komunikasi kok malah semakin rusak hubungan, semakin sering berantem gitu. Yaitu dikarenakan kalian itu ngebahas hal-hal yang menjadi pemicu apinya tadi gitu loh, bisa memicu masalah, bisa menimbulkan masalah. Maka banyak orang yang tadinya hubungannya itu baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak pernah ketemu padahal ya, tapi tiba-tiba putus, tiba-tiba ngerasa kayaknya aku sama dia itu nggak cocok gitu loh. Hal-hal yang positif untuk baik hubungan, untuk membuat hubungan itu menjadi menambah rasa cinta, rasa sayang ke pasangan, itu ya gimana caranya menghindari pembicaraan yang nggak penting. Gimana caranya kamu itu menciptakan suasana yang adem, yang dingin, yang nyaman gitu. Jangan menciptakan suasana yang panas. Kalau ada masalah ya dipecahkan dan hari itu juga selesai gitu loh. Jangan diperpanjang. Kalau diperpanjang, yang tadinya hubungannya itu baik-baik aja ya bisa rusak, bahkan bisa putus gitu loh. Ya kan? Jadi ini harus saling memahami. Kalau satu orang aja yang memahami juga nggak bisa. Jadi dengan menonton video ini mungkin kalian juga bisa menyampaikan ke pasangan kalian juga. Penting nggak sih komunikasi itu? Penting banget. Menjalin hubungan tanpa ada komunikasi itu sama aja kamu menjadi cadangan seseorang. Nah, komunikasi itu paling penting ya, paling penting dalam sebuah hubungan. Artinya bukan berarti karena komunikasi itu penting untuk sebuah hubungan, terus kalian itu terus-terusan teleponan, terus-terusan chat sampai pekerjaan kalian itu terganggu, sampai kegiatan kalian yang paling penting, yang positif, yang lainnya keseharian kalian itu terganggu hanya karena ngangkat telepon pasangan, hanya karena mewajibkan diri untuk nelpon tiap hari gitu loh. Ya lama-lama juga jadi bosan gitu kan. Komunikasi itu penting, tapi bukan berarti kamu harus teleponan manjang, harus chattingan manjang. Malah kualitas kalian pribadi itu malah nggak bagus, dikarenakan kalian tuh nggak fokus misalnya nggak fokus dalam pekerjaan, nggak fokus dalam hobi kalian, nggak fokus dengan daya tarik kalian lainnya gitu loh. Malah kalian itu mengurangi kualitas-kualitas yang lain kalau seandainya kalian itu terlalu fokus cuma chatting, telepon. Percayalah nanti setelah kamu sudah menikah, itu semua nggak penting lagi gitu loh.
Nggak perlu lagi kamu teleponan dari malam sampai pagi, video callan sampai tertidur-tidur gitu kan. Video callan dari jam 12 malam sampai pagi. Ya untuk apa sih ngabisin kuota aja gitu kan. Kalau waktunya tidur ya tidur, istirahat gitu kan. Besok kan masih bisa lagi gitu kan, masih bisa komunikasi lagi, bisa ngelanjutin obrolan kalian ya kan gitu. Jadi komunikasi itu memang penting, tapi satu yang dibilang komunikasi itu penting, yang pertama, kalau ada masalah sangat dibutuhkan sekali komunikasi untuk memecahkan masalah tersebut gitu. Ada masalah wajib dipecahkan dengan komunikasi. Kalau ada pasangan yang merasa, seandainya dia merasa nggak terima dengan kelakuan pasangan dan dia nggak mau berkomunikasi, nggak mau curhat ke pasangannya bahwa aku tuh nggak suka lo diginiin, ya itu namanya nggak bisa komunikasi. Tapi pada saat kamu mempunyai masalah seperti itu, apa unek-unek apapun yang ada dalam pikiran kamu yang kamu rasa di pasangan itu harus kayak gini loh gitu loh, itu ya disampaikan. Itu yang disebut komunikasi itu penting. Jadi kalau ada masalah dipecahkan dengan komunikasi. Dan yang perlu kamu tahu juga bahwa komunikasi itu juga menjadi pemicu paling andil ya dalam memisahkan pasangan. Karena banyak sekali pembahasan-pembahasan yang seharusnya tidak perlu dibicarakan dalam hubungan, dan karena dibahas terus-terusan sehingga memunculkan emosi seorang ya, menjadi benci, menjadi nggak cocok dengan pasangan. Itu dikarenakan komunikasi, dikarenakan sering teleponan gitu loh. Oke, yang kedua dari Linda. Dulu dia ngejar-ngejar pengen dapetin aku, Kak, sampai aku luluh karena lihat perjuangan dia. Tapi setelah aku terima dia dan menjalani hubungan, kok dia beda banget ya. Tidak seperti pertama dia PDKT. Kenapa ya? Tidak seperti pertama kali dia PDKT. Kenapa ya? Apa dia bosan atau ada yang lain? Nah, ini seperti yang sudah kita bahas di konten sebelumnya ya, bahwa pada saat cowok itu ingin mendapatkan pasangan ya, cowok itu akan menampilkan hal-hal yang indah sebagai daya tarik, hal-hal yang bagus-bagus, tidak akan menampilkan kekurangannya. Dan dia akan mencari tahu apa yang disukai oleh pasangan, dengan tujuan cuma satu, ingin mendapatkan kata diterima sebagai pasangan, diterima sebagai pacar. Maka dia akan menampilkan hal-hal yang indah-indah yang buat kamu senang. Makanya bisa dikatakan powerful ya. Powerful itulah persembahan dari dia, dan berharap itu bisa mendapatkan hati. Nah, disinilah kadang wanita itu kan merasa bahwa mudah terlena dengan apa yang ditampilkan oleh si dia, karena dia membutuhkan untuk lebih yakin lagi. Maka dia ngasih tahu nih ke cowoknya, aku belum melihat pengorbanan kamu, aku belum melihat perjuangan kamu untuk mendapatkan aku, ayo dong berusaha, kan kayak gitu cewek kan. Tapi di sini cowok itu unik. Jadi semakin dia ditantang kayak gitu, maka dia akan semakin berusaha, akan menampilkan kehebatan dia gitu kan. Tunggu aja ya, nanti pasti kamu bakal aku dapatkan gitu. Dan yang jadi pertanyaan, apakah itu tulus, apakah itu modus, apakah apa yang dilakukan itu bakal terus-terusan seperti itu? Tergantung satu, tujuannya. Jadi semua tergantung dari tujuannya. Tujuan si cowok ini apa? Apakah dia ingin cuma mendapatkan kamu saja sebagai status? Dengan mendapatkan dia ngerasa hebat gitu kan. Makanya dia bakal menampilkan secara penuh, powerful ya, perasaan ingin memilikinya itu ditunjukkan semuanya. Karena setelah
cowok itu mendapatkan, pasti kan perasaannya kan sudah lega ya. Oh, aku sudah diterima, aku sekarang sudah punya pacar gitu kan. Dan karena ada perubahan seperti itu, kadang perempuannya yang ternyata seperti ini ya, ya udah putus gitu. Tapi banyak sekali ya hal-hal yang kayak gini. Intinya kenapa berubah ya itu secara alami lah. Setiap orang kalau ingin mendapatkan pasangan, pasti dia akan secara powerful untuk menampilkan bentuk perjuangannya ke pasangan. Aslinya baru kebongkar gitu kan. Jadi ya nggak usah heran karena setelah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun, secara dia komitmen dengan apa yang kamu anggap itu masih normal, masih wajar-wajar aja, ya udah nggak usah jadi masalah. Karena memang umumnya memang seperti itu. Kalau orang ingin mendapatkan sesuatu yang dia mau, pasti dia bakal sekencang-kencangnya untuk mendapatkannya dengan menampilkan hal-hal yang bagus-bagus dulu. Jangankan hal PDKT ya, orang kalau sudah berpacaran ya, sudah menjalin hubungan berpacaran selama bertahun-tahun, misalnya 2 tahun atau 3 tahun, 4 tahun, itu yang ditampilkan itu masih 50% ya, masih banyak kebohongan-kebohongan, masih banyak hal-hal palsu yang ditampilkan ya. Banyak banget hal yang kayak gitu. Nah, setelah dia menikah, maka itulah yang dia punya, itulah yang bisa dia berikan, itulah yang dia miliki, baru ketahuan gitu kan. Artinya itulah dia yang sesungguhnya gitu kan. Jadi kamu nggak usah kaget. Tinggal gimana caranya ke depannya menjaga hubungan itu dengan baik. Oke, yang ketiga dari Anton, gimana caranya membedakan cewek tulus dan tidak tulus dalam sebuah hubungan, Kak? Ini sangat mudah sekali. Karena pada dasarnya kalau orang tulus itu kemauan dalam hati dia itu, rasa ingin memilikinya itu kuat ya. Dia tulus, dia tulus mencintai kamu apa adanya. Kamu ada kekurangan dalam hidup kamu yang orang lain nggak bisa menerimanya, dia bisa menerima, dia tulus gitu lah, bukan karena ada apanya. Misalnya yang nggak tulus ya banyak, contohnya dia memiliki kamu, dia mencintai kamu dikarenakan kamu mempunyai kelebihan, dikarenakan mungkin kamu orang kaya, dikarenakan mungkin kamu mempunyai hal-hal yang dia butuhkan gitu kan. Cara ngebedainnya ya mudah sekali. Pada saat dia memiliki seorang, pasti seseorang itu memiliki kamu itu pasti ada alasannya. Misal salah satu contoh, dikarenakan kamu banyak duit, kamu banyak harta ya, atau beberapa kelebihan yang lain yang mungkin itu menjadi daya tarik terbesar kamu sama dia. Nah, pada saat kamu ada uang, pada saat kamu masih berharta ya, pada saat kamu punya duit itu dia bakal terus-terusan ngejar kamu. Nah, kamu bisa melihat tulus enggaknya dia itu pada saat kamu drop, misalnya usaha kamu bangkrut misalnya. Yang tulus itu pasti bakal tetap bertahan. Berarti bukan itu yang membuat dia tuh ingin miliki kamu. Itu yang dinamakan tulus. Nah, pada saat kamu banyak duit, dia sayang banget sama kamu ya. Pada saat kamu tunjukkan kamu tuh orang miskin, biasanya yang tulus itu bakal tetap bertahan. Cuman kalau misalnya nggak ada ketulusan dalam menjalin hubungan sama kamu, maka tidak butuh waktu lama, dia pasti bakal pergi dari kamu. Nah, itu salah satu contoh kalau misalnya nih orang suka sama kamu dikarenakan kamu tuh banyak harta, banyak duit. Maka perasaan cinta itu juga akan berangsur-angsur hilang. Maka sebaiknya kita mencintai seseorang, apabila kita ingin dimiliki seseorang, tampilkanlah apa adanya ya. Jangan dibuat-buat, jangan ditambah-tambahin, karena pada hasil akhirnya, endingnya, kita bakal ditinggalin oleh seseorang apabila tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.